SM Store, amanah dalam muamalah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah di majelis ilmu, di salah satu rumah Allah. Soalnya bunyi kan? Kayak kurang ala kurang tidak ada sudah. Taib yang mana kita senantiasa memohon kepada Allah taufiknya dalam meningkatkan ibadah kepada Allah, dalam menuntut ilmu, senantiasa talib ilm, demikian pula al-muslim memohon kepada Allah taufiknya, dimudahkan dalam memahami ilmu agama, dimudahkan dalam mengamalkan, dan senantiasa memohon husnul khatimah. Bahasan kita insyaallah tentang manhajus salaf fi tazkiyatin nufus, bab yang ke-8, fasal yang kedua, halaman 58, yang mana telah disampaikan pada kesempatan yang lalu tentang nawaqid wa nawaqiz tazkiyatin nafs, hal-hal yang bisa membatalkan, demikian pula yang menodai tazkiyatun nafs. Dan ini wajib diketahui oleh talib ilm, oleh muslim. Apa saja yang bisa membatalkan, menggugurkan ataupun menodai tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs amatlah dibutuhkan oleh al-muslim, lebih-lebih talib ilm, lebih-lebih penuntut ilmu. Telah dijelaskan pada kesempatan yang lalu ayat-ayat tentang menyekutukan Allah adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Menyekutukan Allah termasuk hal yang membatalkan, menggugurkan tazkiyatun nafs. Dan telah dijelaskan pula pada kesempatan yang lalu melalui halaman yang lain pula bahwasanya tauhid adalah asas tazkiyatun nafs. Tauhid adalah asas tazkiyatun nafs. Pokok tazkiyatun nafs adalah dengan mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, ibadah hanya untuk Allah, memohon kepada Allah, isti'anah, istighatsah kepada Allah. Mentauhidkan Allah adalah pokok tazkiyatun nafs. Jadi apabila seorang muslim tidak mengesahkan Allah, tidak ibadah kepada Allah, maka tidak la yanfa' tazkiyatun nafs, tidaklah ada manfaatnya. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh muallif ayat-ayat terkait siapa yang menyekutukan Allah maka tidak diampuni dosa-dosanya dan amalan-amalannya akan angus, terputus. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengingatkan nabinya, la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Apabila engkau wahai Muhammad, Allah Azza wa Jalla mengingatkan nabinya, dan ini sebagai peringatan bagi umat, jika engkau wahai Muhammad menyekutukan Allah, la yahbatanna amaluk, niscaya amalanmu akan lenyap, hangus, wa la takunanna minal khasirin, dan engkau termasuk kelompok yang merugi. Adapun pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan lanjutkan masih bab ini tentang hadis-hadis. Sebagaimana yang telah kita ketahui, kitab yang ada di antara antum, Manhajus Salaf fi Tazkiyatun Nafs, menggunakan metode Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ayat, hadis, aqwal as-salaf, ucapan-ucapan as-salaf, kemudian fawaid,
apa saja kesimpulan fawaid yang bisa diambil. Hal ini amatlah mudah untuk diikuti atau difahami oleh al-muslim, bahkan talib ilm. Metodenya amatlah mudah. Ayat, pokok-pokok ayat ini apa? Hadis Nabi SAW, aqwalus salaf, ucapan-ucapan ulama, kemudian fawaid yang biasa kita jumpai pada kitab Tauhid Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Adapun hadis-hadis yang disampaikan oleh muallif, yang pertama hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian Nabi menukilkan, menyampaikan qala Allah ta'ala, qala Allah tabaraka wa ta'ala. Apabila antum jumpai hadis yang disandarkan oleh perawinya, kemudian Nabi mengatakan qala Allah ta'ala, maka yang demikian dinamakan hadis qudsi. Tanda-tanda hadis qudsi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, menukilkan atau menyebutkan qala Allah ta'ala. Dan yang hal ini tidak ada dalam Al-Qur'an, toban. Ini adalah hadis al-qudsi. Hadis al-qudsi sedikit mungkin telah kita sampaikan pula. Hadis al-qudsi beda dengan hadis an-nabawi. Hadis al-qudsi disandarkan kepada Allah Azza wa Jal. Jadi an-nabi mengatakan qala Allah ta'ala, au fima yarwi an rabbih azza wa Jal. Sebagian dalam sebagian lafaz tanda hadis qudsi, qala sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi anillahi azza wa Jal. Ini hadis al-qudsi. Adapun hadis an-nabawi tidak ada tanda-tanda demikian. Hadis al-qudsi juga sebagaimana hadis an-nabawi, ada yang sahih, ada yang dhaif. Ada yang sahih, ada yang dhaif. Nanti dilihat sanad dan matannya. Yang sahih disampaikan, yang dhaif pun diingatkan. Adapun bedanya hadis al-qudsi dengan Al-Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an yusabu, bahwasanya diberi pahala yang membaca setiap huruf 10 pahala, 10 kebaikan. Adapun hadis al-qudsi pahalanya umum. Dan hadis al-qudsi tidaklah bisa atau tidaklah boleh dibaca dalam sholat. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran yata'ayyan qira'atuhu fi sholat kal-Fatihah. Al-Quran wajib dibaca dalam sholat sebagaimana Al-Fatihah, kemudian membaca surat yang lain. Hadis al-qudsi la, bahkan la yasih al-insan yusalli, talib ilm yusalli kemudian baca hadis al-qudsi, tidak sah sholatnya. Bagaimana? Bukan ayat Al-Quran. Ala kullin, sekilas tentang hadis al-qudsi. Jadi tanda hadis al-qudsi, ada kalimat yang diucapkan oleh Nabi, qala Allahu tabaraka wa ta'ala, atau ada lafaz yang serupa, fima yarwihi anillahi azza wa jal. Yaqul qala Allah ta'ala, qala Allah tabaraka wa ta'ala, ana aghna asy-syuraka'i 'anil syirki.
Aku, kata Allah Azza wa Jal, tidak butuh kepada sekutu dan yang menyekutukan atau sesuatu yang disekutukan. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi, kata Allah dalam hadis qudsi, siapa yang mengamalkan suatu amalan yang dia menyekutukan aku di dalamnya, dalam amalan itu, dengan, maksudnya menyekutukan aku Allah dengan yang lain, taraktuhu wa syirkah, aku akan meninggalkannya, tidak peduli dengan apa yang dilakukan dan apa yang disekutukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apa hubungan kaitan dengan bab tazkiyatun nafas? Telah diingatkan, dijelaskan, bahkan muallif telah memberi judul bab fi nawaqid wa nawaqis. Nah, ini penting bagi talib ilmu, khususnya penuntut ilmu. Kalau kita lihat bedanya pada dot sama sod saja ya, nawaqid wa nawaqis. Dan hal-hal yang demikian dalam bahasa banyak sekali keserupaan. Oh, ini mungkin terulang 2 kali. Lah, bukan terulang 2 kali. Memang nawaqid wa nawaqis. Apa bedanya nawaqid? Nawaqid itu naqidah, naqidatun nawaqid yang membatalkan, yang menggugurkan, mubtilat. Talib ilm, insyaallah semoga di pertemuan-pertemuan selanjutnya diusahakan talib ilmu khususnya, penuntut ilmu khususnya, yakunu ma'ahu kitab, ada kitab yang dipegangnya. Oh, ada banyak PDF, la yakfi, jangan. Talib ilm jadikan kecintaan kepada kitab, khususnya yang cetakan itu yang pertama. Dengan dia memiliki kecintaan kepada Alkitab, kepada al-ulama, insya Allah dia akan memiliki memotivasi dia untuk membaca. Digitalisasi sekarang ini, PDF ini ada baik dan ada buruknya. Baiknya memang banyak. Al-asatid kadang khutbah Jumat pakai HP aja sudah. Banyak fawaidnya. Namun di antara salbiyat yang saya melihat, banyaknya digitalisasi buku-buku ini antara lain menjauhkan kita dari buku-buku cetak yang ditulis oleh ahlul ilmi. Fatalib ilm, penuntut ilmu, hendaknya memiliki maktabah walaupun kecil, perpustakaan walaupun kecil. Punya Riyadhus Shalihin, mungkin punya tafsir Sa'di, mungkin beli, ada uang sedikit sisihkan untuk beli buku sedikit-sedikit. Nah, tidak mungkin membaca langsung saat itu, tidak. Insya Allah sewaktu senggang bisa membacanya. Intinya sisihkan untuk membuat maktabah saghirah. Ini khususnya penuntut ilmu ya. Apalagi kajian-kajian di sini, alhamdulillah, insya Allah ada kitab-kitab yang dibaca. Nanti tinggal ditanya, oh kitab apa, tinggal di copy. Insya Allah kalau kita berapa sih ganti kopinya dok? Kita bisa beli pulsa, internet ini segitu banyak, kita beli ini. Sisihkan. Khususnya talib ilmu, penuntut ilmu, sisihkan untuk kita. Oh, mungkin tiap bulan kita bulan ini beli ini, nanti bulan ini kita dulu ya begitu, kalau dapat mukafa'ah kita sisihkan sebagian untuk makan, sebagian untuk beli kitab. Memang kitab tidak mungkin langsung dibaca saat itu. Kitab 10 jilid memang tidak mungkin dibaca, nanti akan ada manfaatnya, akan ketahuan. Ya kalau toh kita belum sanggup membacanya, mungkin nanti
anak-anak antum bisa membacanya. Tapi minimal ada kecintaan kepada kitab-kitab. Jadi digitalisasi ini sudah nanti ada PDF-nya, banyak PDF-nya. Kebanyakan kita ketika di HP membuka paling sosmed, WhatsApp, kalau baca di PDF, buku, ya paling setengah jam bisa ngantuk. Tapi kalau sosmed 3 jam, tidak ada apa-apanya, sebentar gitu. Wahada waqi. Wa nasallallahu as-salamah wal afiyah. Jadi talib ilm usahakan ada kitab. Insyaallah mudah-mudahan nanti kajian mungkin besok atau yang akan datang diupayakanlah untuk dikopi kitabnya. Oh, kitab apa? Oh, kitab ini dikopi. Baik. Hadis ini hadis qudsi ini menguatkan akan ayat yang telah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Artinya Allah tidak peduli dengan apa yang telah hamba lakukan, dengan kesyirikan-kesyirikan yang ia lakukan, bahkan amalan-amalan yang lainnya, kalau dia menyekutukan Allah dan tidak taubat, belum taubat sampai ajal menjemputnya, maka dia la yaghfiruhullah, tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dan dia finnar, dia di neraka. Nah, ini bahwasanya menyekutukan Allah min nawaqid. Nah, ini tadi saya sambung tentang nawaqid wa nawaqis ya. Bedanya apa? Nawaqid itu mubtilat, yang menggugurkan, yang membatalkan tazkiyatun nafas. Nawaqidul wudu, yang membatalkan wudu gitu. Nawaqis yang mengurangi, menodai, mencemari. Jadi tazkiyatun nafas itu akan ternodai dengan apa? Kemaksiatan kepada Allah. Ini bab kaitan dengan nawaqid dan nawaqis. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua, wasu'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyudz dzambi a'zam, qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Hadis diriwayatkan Bukhari Muslim dari hadisnya Abdullah ibn Mas'ud. Suatu ketika Nabi SAW ditanya. Siapa yang menanya? Ya sahabat. Siapa yang nanya? Ya sahabat. Tidak mungkin tabi'in, tidak ketemu dengan Nabi SAW. Al-Quran Nabi ditanya, ayyudz dzambi a'zam, dosa apa yang paling agung, yang paling besar? Bab-bab yang demikian kita mengenali, mengetahui, sebagaimana yang telah kita sampaikan, kita mengetahui suatu kejelekan, suatu kemaksiatan, suatu kesyirikan, bukan kita mau melakukannya, melainkan agar kita terjaga, terhindar dari hal-hal yang menjerumuskan dari itu. Araftu syarra la lisyarr walakin litawaqi. Wa man la ya'riful syarr wa man la ya'riful khaira minasyarr yaqa fi. Aku mengetahui suatu kejelekan, aku mengetahui suatu kejahatan, suatu kemaksiatan, kesyirikan, mempelajari, boleh dipelajari. Untuk apa? Agar kita tidak terjerumus. Litawaqi, terbentengi, tidak terjerumus. Wa man la ya'riful khaira, siapa yang tidak mengetahui kebaikan dari kejahatan, sunnah dan bid'ah, mentauhidkan Allah dan menyekutukan Allah, yaqa fi, bisa jadi dia terjatuh kepada kemungkaran, kebid'ahan,
kesyirikan sedang dia tidak menyadarinya. Dan banyak hal ini kadang ditanyakan oleh sahabat kepada Nabi SAW. Sebagaimana hadis Hudzaifah yang panjang. Hudzaifah mengatakan, ya Rasulullah, an-nas yas'alunak, menanyakan tentang kebaikan, aku mau menanya kejelekan ya Rasulullah. Hudzaifah menanyakan bagaimana apa yang terjadi, dijelaskan oleh Nabi SAW. Supaya apa? Agar dia tahu dan tidak terjerumus kepada yang kejelek tadi. Ayyudz dzambi a'zam, dalam hadis ini disebutkan, ini potongan hadis, ayyudz dzam a'zam, dosa apakah yang paling agung, yang paling besar? Qala an taj'ala lillahi niddan, yaitu engkau menjadikan Allah ada tandingan-tandingan di sisi Allah. Menyekutukan, nid itu syuraka, engkau menjadikan di sisi Allah syuraka, syarik, sekutu di sisi Allah. Allah Azza wa Jalla ahad, as-samad, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini kita pahami, kita hafal Al-Ikhlas. Tapi apa inti dari Al-Ikhlas itu? Kadang coba dibaca, diresapi ayat surat Al-Ikhlas tentang tauhid. Qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, Allahus samad, tempat bergantung, lam yalid wa lam yulad. Nah, ini keyakinan, kaitan dengan akidah, kaitan dengan keyakinan. Dan yang demikian hendaknya senantiasa ditanamkan, karena keyakinan dengan ya modernisasi kadang-kadang yang demikian, ini sudah apa kok sudah masih dibahas ini saja. Itu kadang dimaksudkan, mereka memaksudkan untuk mengkaburkan sehingga kaum muslimin jauh dari akidahnya, waliyadzubillah. Justru semakin kita ketinggalan, semakin jauh, ini kita mesti tanamkan keyakinan, senantiasa ditanamkan keyakinan itu, akidah ditanamkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sekutu bagi Allah Azza wa Jalla. Dan itu difahami, kemudian di bentuk-bentuk menyekutukan Allah difahami untuk kita terhindar jangan sampai menyekutukan Allah, baik itu dalam doa, memohon, atau isti'anah, atau dan yang lainnya lah. Dan dalam hal ini kita bertauhid, mungkin ada pembahasan di masjid ini kita bertauhid ya, insyaallah ada itu. Baik. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa hubungan hadis tadi dengan tazkiyatun nafas? Kembali lagi bahwasanya tazkiyatun nafas, pokok tazkiyatun nafas adalah mentauhidkan Allah. Apabila seorang menyekutukan Allah, la yanfa', dia melakukan tazkiyatun nafas dan dia menyekutukan Allah, tidak ada faedahnya. Dan ini dosa yang amat besar, menyekutukan Allah, bahkan tidak diampuni jika dia wafat dalam menyekutukan Allah. Tapi kalau dia taubat kepada Allah dengan taubat yang taubatan nasuha, betul-betul taubat kembali kepada Allah, mentauhidkan Allah. Jadi setelah menyekutukan Allah, taubat, kemudian mentauhidkan Allah, mengajak kepada akidah tauhid, maka Allah akan mengampuni. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, haramun min 'irin ila kada, faman ahdatsa fiha hadatsan fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in, la yaqbalu Allahu minhu sarfan wala 'adla. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim
bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan al-Madinatu haramun min irin, min air atau ir, sebagian mengatakan ir. Ir ini adalah jabal, satu bukit gunung yang terletak di selatannya Madinah. Ila kada, sebagian riwayat menegaskan ila Thur. Thur ini satu gunung bukit di utaranya Madinah. Ini Nabi menjelaskan akan kesucian tanah haram Madinah. Man ahdatsa fiha hadatsan, siapa saja yang melakukan hal-hal yang muhdats. Ahlul ilmi menegaskan yang dimaksud hadatsan di sini al-bid'ah, kebid'ahan sesuatu yang muhdats. Demikian pula al-fitnah, dengan menumpahkan darah di situ misalkan. Fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah. Al-la'n huwa at-tardu wal ib'adu an rahmatillah. Al-la'n, kalau ada kalimat la'n, laknatullah, la'n itu apa? At-tardu wal ib'ad an rahmatillah, dia akan dijauhkan dan dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jal. Dan tidaklah sesuatu dilaknat kecuali atas sesuatu yang amat besar dosanya. Salah satunya apa? Hadis la'an akil riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai hum sawa, tentang riba, yang makan riba, yang memudahkannya, kemudian katibnya, sekretarisnya, kemudian saksinya. Kemudian di sana juga ada la'n al-mutasyabbihin minar rijal bin nisa wal mutasyabbihat minan nisa'i bir rijal. La'n mereka yang laki-laki yang menyerupai wanita, demikian pula sebaliknya. Kemudian di sana ada hadis yang lain, la'n ketika Nabi hendak wafat, dia mengingatkan la'natullah al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Nah, itu mengingatkan kepada umat jangan menyerupai al-yahud wan nasara yang menjadikan makam-makam para nabi dijadikan masyahid, tempat untuk dikunjungi atau semacamnya dan yang lainnya. Intinya al-la'n adalah at-tard wal ib'ad min rahmatillah, yaitu dijauhkan dari rahmat Allah. Fa'alaihi la'natullah, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah, dari malaikat, dan dari semua manusia, al-muslimin khususnya. La yakbalullahu minhu sarfan wala adla. Dikatakan oleh Sufyan ats-Tsauri, la yakbalullahu minhu sarfan wala adla, Allah tidak menerima amalan-amalannya dia yang fardhah ataupun tatawwu', amalan yang wajib ataupun amalan yang sunnah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya menyekutukan Allah ataupun melakukan hal yang muhdats. Kalau menyekutukan Allah, naqid min nawaqid tazkiyatun nafs. Menyekutukan Allah akan menggugurkan tazkiyatun nafs. Tapi kalau melakukan amalan hal yang bukan menyekutukan Allah, min muhdatsatin wa ma'asin,
maksiat-maksiat kepada Allah atau hal-hal yang muhdats yang tidak sampai kepada menyekutukan Allah, maka ini termasuk nawaqis tazkiyatun nafas, hal yang menodai tazkiyatun nafas, hal yang menodai tazkiyatun nafas. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Baik. Wa qala Syekhul Islami rahimahullahu taala, dinukilkan dalam kitab Fatawa, Majmu' Fatawa li Syekhul Islam Ibn Taimiyah, an-nafsu wal a'malu la tazku hatta yuzala anha ma yunaqiduha wa la yakunu ar-rajulu mutazakkiyan illa ma'a tarkis syarr. Syekhul Islam Ibn Taimiyah menukilkan sebagaimana dalam Majmu' Fatawa, an-nafsu wal a'mal, jiwa dan juga amalan-amalan, la tazku hatta yuzala anha ma yunaqiduha, tidak akan bisa bersih, bisa baik sehingga dijauhkan dari hal-hal yang berlawanan, bertentangan, ma yunaqiduha ma yubtiluha. Misalkan antara mentauhidkan Allah dengan menyekutukan Allah, suatu hal yang tidak menyatu. Antara sunnah dengan yang muhdats tidak menyatu, tidak bisa. Makanya kalau di suatu tempat atau di suatu wilayah kalau banyak muhdats dilakukan, maka sunnah itu akan dimatikan atau akan mati, tidak hidup. Sebaliknya kalau sunnah dihidupkan di suatu tempat, maka al-muhdats, yang muhdats itu insya Allah akan mati. Demikian pula kalau tauhid itu dilakukan, maka hal-hal yang menyelisih tauhid, menyekutukan Allah akan terhindar insyaallah taala. Jadi apa yang dikatakan oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah ini, bahwasanya jiwa, an-nafas, demikian pula amalan tidak akan menjadi bersih kecuali dengan dihilangkan dari hal-hal yang berlawanan. Badan kita sama kondisi kesehatan. Kalau kita ingin sehat, ya jauhi hal-hal yang mendatangkan sakit. Wala yakunu rajulu mutazakkiyan, tidaklah seorang dikatakan, digolongkan, dikategorikan melakukan tazkiyatun nafas kecuali dengan meninggalkan hal-hal yang syarr, yang jelek, meninggalkan maksiat kepada Allah, meninggalkan menyekutukan Allah, meninggalkan muhdatsat. Ya kalau mau tazkiyatun nafas, tinggalkan, ikuti sunnah Nabi SAW. Nah itu, jadi tazkiyatun nafas dengan meninggalkan hal-hal yang bertentangan. Seorang mau tawadhu, ya kecongkakan yang ada pada dirinya dibuang. Tidak mungkin dua sifat ada di dalamnya, artinya tidak mungkin menyatu. Mau tawadhu tapi dia sombong, congkak, atau tidak bisa. Ya kalau mau tawadhu ya dia harus tundukkan dan dia buang jauh-jauh ke congkakan. Ya, sebagaimana kalau antum mau dapat ilmu, ya belajar, jauhkan dari malas. Li'anna al-ilm la yunalu bi rahatil jasad. Ilmu ini tidak akan dapat dengan santai-santai. Ah, santai aja lah, santai dulu lah. Ijtahid waqta syabab ya ikhwah. Sungguh-sungguhlah di masa muda antum sekarang ini, sungguh-sungguh. Insya Allah pulang kembali membawa oleh-oleh, yang mana oleh-oleh ini, ya ini sunnah Nabi SAW. Itu oleh-oleh yang amat-amat berharga, yang dinanti oleh
Orang tua tidak akan menginginkan oleh-oleh yang macam-macam. Sudah, ilmu yang antum pelajari itulah oleh-oleh yang paling indah yang antum bisa hadiahkan kepada orang tua antum. Wa qala Ibnul Qayyim rahimahullah, dinukilkan dalam kitab Madharijus Salikin, fal ma'asi lil imani kal maradi wal humma lil quwwati sawa'un bisawa'in. Ini Ibnul Qayyim dalam masalah hati seringkali kita sampaikan paling banyak, Masya Allah, Syekh Islam Ibnul Qayyim, ya, muridnya Syekh Islam Ibn Taimiyah, paling banyak tulisan-tulisan tentang hati, tazkiyatun nafas, paling bagus tulisan-tulisan Ibnul Qayyim. Bahkan kadang memperumpamakan begini, banyak sekali dalam banyak tulisan karya beliau rahimahullah ta'ala. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan al-ma'asi lil iman, kemaksiatan kepada Allah. Tadi telah dikatakan bahwasanya kemaksiatan itu nawaqis tazkiyatun nafas. Kemaksiatan itu bisa menodai, mencemari tazkiyatun nafas. Ustaz, kita kan manusia, kan jatuh kepada kesalahan. Naam, manusia qad yaqa' lil khata'. Namun Allah Azza wa Jalla telah mengatakan apa? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum, apa kata Allah Azza wa Jalla? Dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Memang kemaksiatan, kita tidak luput dari kemaksiatan. Setiap kita memiliki maksiat ain, maksiat tangan, maksiat lidah, maksiat. Allah Azza wa Jalla mengingatkan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum, fahisha, kekejian. Walladzina idza fa'alu fahishatan, mereka yang terjatuh kepada kemaksiatan, kekejian. Aw dhalamu anfusahum, atau membolimi diri mereka. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Zakarullah, segera kembali kepada Allah, taubat kembali kepada Allah. Inilah tazkiyatun nafas. Jadi setiap kita tidak luput dari kesalahan, setiap kita tidak luput dari dosa. Zakarullah fastaghfiru lidzunubihim, kemudian dia memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, siapa yang mengampuni dosa kecuali selain Allah? Jadi kemaksiatan, sekali lagi, nastaghfir Allah Azza wa Jalla minal ma'asi, kita memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla atas maksiat, dan kita senantiasa memohon taufiknya dimudahkan dalam mengamalkan ketaatan. Kita senantiasa memohon husnul khatimah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, apalagi zaman fitnah. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Al-ma'asi, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, lil imani, kemaksiatan terhadap keimanan itu bagaikan penyakit demam atau misalnya terhadap badan. Sawa'un bisawa, sama persis. Soalnya kalau sudah demam, menggigil, pasti dia aktivitasnya tidak bisa maksimal. Ibadah ya, biasanya kadang ini tulab, hati-hati, kadang baru sakit sedikit izin tidak masuk. Kalau masih bisa masuk ya ikhwah, jangan izin saja. Apalagi kalau assalamualaikum, kadang zoom, Ustaz izin, Ustaz sakit, Ustaz. Aduh, kadang kita alasatid suudon, kadang-kadang aduh ini alasan ini alasan ya ikhwah. Ilmu itu tidak didapat kecuali bertahap. Apalagi insya Allah kita lakukan offline bagi antum sebagiannya ya.
Memang ada sebagian yang masih online di tingkat atas nanti, karena dan suatu hal dan lainnya lah intinya. Alakulin, ini kembali kepada Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim memperumpamakan maksiat dengan keimanan itu, terhadap keimanan itu bagaikan penyakit demam terhadap kekuatan badan. Kalau sudah demam, tidak bisa melakukan aktivitas. Bahkan ibadah pun kita kadang berantakan, ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maksudnya tidak maksimal. Sama demikian pula maksiat terhadap keimanan. Jadi maksiat itu demamnya gitu loh. Anggaplah misalkan keimanan itu adalah badan yang sehat. Ketika kena demam bagaimana? Demikian pula keimanan itu ketika kemaksiatan. Walihada qala salaf, kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim menukilkan ucapan as-salaf, al-ma'asi baridul kufri kama annal humma baridul maut. Sebagian as-salaf mengatakan kemaksiatan itu jalan barid, pos atau jalan menuju ke kekufuran, waliyadzubillah. Kama annal humma, sebagaimana pula demam, orang demam tinggi menggigil bisa jadi jalan kematian. Memang kematian banyak sebabnya ya. Kadang seorang masih sehat, jantung meninggal, atau intinya di sini menggambarkan bahwasanya kemaksiatan itu adalah bagaikan humma terhadap badan. Kemaksiatan terhadap keimanan bagaikan demam terhadap badan. Fa imanu sahibi qaba'ih. Nah, ini bisa dilihat sebetulnya dalam kehidupan. Dan kalau kita membaca banyak tulisan Ibnu Qayyim, kemudian kita lihat dalam kehidupan kita, seakan-akan Al-Imam Ibnu Qayyim ada di tengah-tengah kita. Seakan-akan menjelaskan tentang yang ada di kita. Oh, kata. Banyak sekali. Baik itu kaitan dengan hati khususnya atau yang lainnya. Fa imanu sahibul qaba'ih, iman seorang yang pelaku dosa. Pelaku dosa kita katakan mukmin. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan tetap mukmin selama dia masih ya meyakini dengan hatinya, masih sholat dan yang lainnya. Kita tidak boleh mengatakan kafir, tidak boleh. Fa imanu sahibul qaba'ih kaquwatil marid ala hasabi quwwatil marad wa dha'fihi. Jadi iman pelaku dosa yang melakukan terjatuh kepada kesalahan dan dosa, ya sebagaimana dia yang lagi sakit ya, kaquwatil marid, seberapa kuat penyakit yang menimpanya gitu loh. Kalau seorang dihinggapi penyakit hasad, penyakit dengki, penyakit ujub, penyakit sombong, penyakit hati yang lainnya, apakah sama dengan seorang yang mutawadhi, tawadhu, yang hatinya itu salim, salamatus sadr, hatinya itu terhadap yang lain tidak ada prasangka? Apakah sama? La yastawi, tidaklah sama. Wa qala rahimahullah, masih ucapan Ibnu Qayyim. Ini sini ada ucapan penjelasan di bawahnya itu pada catatan kaki. Wa qala rahimahullah mubayyinan ba'da awaqibid dzunub. Ini penting untuk diketahui. Yang di catatan kaki itu ya. Ibnu Qayyim menukilkan sebagian akibat dari dosa. Apa saja akibat dampak dari dosa? Qillatut taufiq, nasallallahu alaihi wasallam. Dia tidak dimudahkan untuk mendapatkan taufik, sulit mendapatkan taufik Allah. Wa fasadur ra'i, otaknya, pikirannya rusak sudah. Wa khafa'il haq, bagaimana otaknya tidak rusak, pikirannya nanti maksiat dan yang lainnya. Wa khafa'il haq, kebenaran itu akan tidak sampai kepadanya, sulit kebenaran akan sampai. Ini dampak dosa. Wa fasadil qalbi, hatinya akan rusak. Wa khumulidz dzikri, malas zikir kepada Allah.
wa idha'atil waqti, membuang-buang waktunya. Nah, antum perhatikan yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, ini ucapan Imam Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin. Kalau antum perhatikan, naam, waqi' wa nufratil khalq, manusia akan menjauh, dijauhi oleh manusia karena dia mabuk-mabukan misalkan, atau isinya maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Wal wahsyati bainal abdi wa baina rabbih wa man ijabati du'a wa qaswatil qalbi wa maqil barakati fi rizqi wal umri wa khirmanil ilmi. Banyak sekali di sini disampaikan wahsyah, jadi keras, hati kepada Allah itu keras, tidak lunak. Nah, kenapa? Qillatul taufik tadi itu. Kemudian khafa'il haq, wa man ijabati du'a, akan terhalang dikabulkannya doa, wa qaswatil qalb, hatinya akan mengeras, wa mahqil barakati fi rizqi wal umri, keberkahan rizki dan usianya terputus, wa hirmanil ilmi, terhalang dari ilmu agama, ilmu tentang tauhid, tentang Allah, ilmu tentang sunnah. Wa libasil dzul, dia akan terhina. Wa ihanatil adu, diremehkan oleh musuh. Wa dhiqis sadr, hatinya sempit. Wal ibtila'i bi qurana'is su' alladziina yufsiduna al-qalba wa yudayyi'una al-waqta, dia teruji dengan teman-teman yang jelek, yang senantiasa merusak hatinya dan membuang waktunya. Wa tulil hammi wal gham wa dhankil ma'isyah, dia senantiasa gelisah. Wa dhankil ma'isyah, antara lain juga ma'isyahnya sulit, maksudnya dalam rizkinya. Dan masih banyak di sini. Tatawalladil ma'siyati wal ghafla an dzikrillah kama yatawallad zag anil ma'i wal ikhraq anin nar wa addadu hadhi tatawallad ta'a. Nah, ini awaqib adz-dzunub, dan kita hendaknya memahami awaqib adz-dzunub ini, akibat-akibat, dampak-dampak negatif dari dosa ini difahami agar kita terhindar gitu loh. Kita fahami, kita hati-hati, terbentengi, dan senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jal agar diberikan taufik dalam menuntut ilmu, mengamalkan ketaatan, melakukan tazkiyatun nafas, menjauhi maksiat Allah, dimudahkan untuk menjauhkan dari maksiat Allah senantiasa. Al-muslim, al-mu'min, al-muslimah, al-mu'minah, talib ilm, senantiasa bergantung kepada Allah. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi kaitan dengan bab tazkiyatun nafas, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Nabi SAW memohon kepada Allah. Kita pun meneladani beliau SAW, senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma ati nufusana taqwaha, ya Allah, berikanlah kepada jiwa ini ketakwaannya. Wa zakkiha anta khairu man zakka, ya Allah, sucikanlah hati ini karena Engkau lah zat yang bisa mensucikannya. Anta waliyuha, Engkau lah pemilik dan tuan jiwa ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala taatik. Insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan yang lain, lanjutan dari bab ini, fawaid dari bab ini. Aku qouli hadza wallahu taala a'la wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.